Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Makfira Khairunisa dengan NIM 2301050017 dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan seminar proposal ini, saya akan memaparkan rencana penelitian dengan judul Implementasi Pembelajaran Diferensiasi dengan Multiply Modality Aktivis untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 pada materi suhu dan kalor. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang penelitian ini dari temuan empiris yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pencapaian kompetensi sains di tingkat SMA. Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, hanya sekitar 47% siswa di tingkat SMA yang mencapai standar kompetensi minimum dalam mata pelajaran sains. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Proses pembelajaran yang ideal adalah proses yang dapat mendorong siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilmu fisika adalah cabang pengetahuan yang mempelajari sifat serta fenomena alam, termasuk seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Banyak konsep dalam fisika yang bersifat abstrak dan sulit dipahami oleh siswa. Dalam proses pembelajaran fisika, siswa seringkali dihadapkan pada konsep-konsep yang tidak konkret, baik yang berukuran sangat kecil maupun yang sangat besar, sehingga pengamatan langsung menjadi sulit dilakukan. Banyak materi fisika yang sulit atau bahkan tidak dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak siswa merasa kesulitan memahami materi tersebut, yang berdampak pada rendahnya minat dan hasil belajar mereka terhadap pelajaran fisika. Salah satu materi yang sering menjadi kendala adalah suhu dan kalor, yang dimana sifat yang abstrak cenderung menimbulkan berbagai interpretasi berbeda di kalangan siswa saat mempelajarinya. Penelitian terdahulu oleh Nurdiana dan Hidayah mengonfirmasi bahwa variasi metode pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi yang diperkaya dengan aktivitas multimodal sebagai respon terhadap kebutuhan pembelajaran yang inklusif dan efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah implementasi pembelajaran diferensiasi dengan multiply modality aktivis efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 pada materi suhu dan kalor? Yang kedua, bagaimana proses implementasi pembelajaran diferensiasi dengan multiply modality aktivis pada materi suhu dan kalor di kelas 10? Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, untuk menganalisis keefektifan implementasi pembelajaran diferensiasi dengan multiply modality aktivis dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 10 pada materi suhu kalor. Yang kedua, untuk mendeskripsikan proses implementasi pembelajaran diferensiasi dengan multiply modality aktivis pada materi suhu dan kalor di kelas 10. Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Bagi siswa, diharapkan meningkatkan hasil belajar melalui pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individual. Bagi guru, diharapkan memberikan referensi strategi pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman siswa. Dan bagi institusi pendidikan, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum dan program peningkatan kompetensi guru. Selanjutnya, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka, pembelajaran diferensiasi didefinisikan sebagai pendekatan yang mengakomodasi perbedaan kemampuan, minat, dan profil belajar siswa. Sementara itu, pembelajaran multimodal merujuk pada integrasi berbagai modalitas belajar siswa berupa visual, auditori, atau kinestetik, dan lain-lain dalam satu desain pembelajaran. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, memaksimalkan potensi siswa, dan meminimalkan hambatan belajar siswa.
Hasil belajar dalam konteks ini diukur melalui pemahaman konsep, aplikasi, dan kemampuan analisis siswa pada materi suhu kalor. Berdasarkan kajian teoritis, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat H1, terdapat pengaruh positif signifikan dari implementasi pembelajaran diferensiasi dengan aktivitas multimodal terhadap peningkatan hasil belajar. H0, tidak terdapat pengaruh signifikan. Untuk rangka konsep, penelitian ini didasarkan pada teori pembelajaran diferensiasi yang menekankan pentingnya penyesuaian pembelajaran terhadap kebutuhan individual siswa. Pembelajaran diferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan konten pembelajaran dengan tingkat pemahaman siswa. Dalam pembelajaran diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk, siswa yang sudah memahami konsep tertentu dapat diberikan materi yang lebih menantang, sementara siswa yang masih kesulitan dapat diberikan materi yang lebih sederhana dan penjelasan yang lebih detail, sehingga semua siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal dan diukur melalui tes tertulis dan penilaian kinerja. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan mengadopsi model Chemis dan McTaggart yang terdiri dari 4 tahap berulang, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA pada tahun pelajaran 2025-2026. Sampel yang akan terlibat adalah siswa kelas 10A yang berjumlah 21 siswa. Dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan akses dan kesesuaian konteks pembelajaran. Variabel penelitian. Terdapat dua variabel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel independen, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan multiply modality aktivis. Yang kedua, variabel dependen, hasil belajar siswa pada materi suhu dan kalor. Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu SMA yang relevan dengan konteks studi. Waktu pelaksanaan direncanakan pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan durasi sekitar 2-3 bulan, menyesuaikan dengan kalender akademik sekolah. Selanjutnya, prosedur penelitian. Ada 4 prosedur penelitian. Yang pertama, perencanaan. Pada bagian perencanaan, yang peneliti lakukan ada 5 tahap, 6 tahap. Yang pertama, analisis awal, yaitu membuat dan mengadministrasikan instrumen pretest berupa soal pilihan ganda atau uraian terkait materi suhu kalor untuk mengukur hasil belajar kognitif awal siswa, membagikan angket profil belajar berupa visual, auditori, dan kinestetik, menganalisis hasil pretest dan angket profil belajar untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, menyusun RPP atau modul ajar. Yang ketiga, mempersiapkan multimodality aktivis berupa visual, auditori, dan kinestetik. Yang keempat, menyiapkan lembar kerja peserta didik. Yang kelima, menyusun instrumen observasi untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran. Dan yang keenam, membuat instrumen post-test untuk siklus pertama. Prosedur penelitian yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada bagian pelaksanaan, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai RPP atau modul ajar yang telah disusun. Yang ketiga, observasi. Peneliti dibantu juga oleh guru mitra mengamati proses pembelajaran menggunakan lembar observasi. Aspek yang diobservasi ada 2, yaitu aktivitas guru dan aktivitas siswa, dan juga dokumentasi. Yang terakhir yaitu refleksi. Yang pertama, menganalisis data hasil observasi dan hasil post-test siklus pertama. Yang kedua, mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang telah diterapkan. Dan yang terakhir, hasil refleksi digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana tindakan pada siklus kedua. Siklus ini dapat diulang hingga indikator keberhasilannya itu tercapai. Yang berikut instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini ada 2, instrumen untuk mengukur variabel dependen dan juga independen.
untuk mengukur variabel dependen, yaitu hasil belajar, berupa tes tertulis. Tes tertulis ini akan mengukur pemahaman konsep dan kemampuan menerapkan konsep. Yang kedua, kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini harus sesuai dengan indikator hasil belajar yang ditetapkan. Instrumen yang kedua untuk mengukur variabel independen pembelajaran diferensiasi yaitu ada 4. Yang pertama, lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, angket. Angket dapat digunakan untuk menilai persepsi siswa dan guru tentang penerapan pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, survei dan kuesioner, yaitu dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa atau guru tentang persepsi mereka terhadap pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir, wawancara. Wawancara dengan siswa atau guru yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang pengalaman pembelajaran mereka. Yang berikut, teknik analisis data. Data akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif untuk hasil tes yaitu pertama menghitung nilai rata-rata kelas, yang kedua menghitung presentase ketuntasan belajar individu dan klasikal, yang ketiga kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pembelajaran fisika di SMA, yang keempat sebuah kelas dikatakan tuntas secara klasikal jika lebih dari 85% siswa telah mencapai nilai KKM. Untuk analisis kualitatif, data analisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan temuan-temuan selama proses penelitian, dan juga data dari lembar observasi dan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data kuantitatif dan juga menggambarkan bagaimana proses pembelajaran berdampak pada hasil pembelajaran. Demikianlah pemaparan proposal penelitian yang saya sampaikan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa, tetapi juga memperkaya pedagogis dalam pembelajaran fisika, khususnya melalui pendekatan diferensiasi dan multimodal. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih.